Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto, mahasiswa RPL Pendidikan Vokasi Teknik Mesin, Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang rem. Fungsi pada kendaraan rem. Fungsi dalam rem sendiri adalah komponen penting dalam sistem kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat, menghentikan, atau menjaga posisi kendaraan tetap diam. Fungsi utama rem itu terdiri dari 4. Yang 1, mengurangi kecepatan. 2, menghentikan kendaraan. 3, menjaga kendaraan tetap diam. 4, menjaga kendali saat turunan. Jenis rem berdasarkan fungsinya. Rem kaki fungsinya digunakan untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan saat berjalan. Rem tangan digunakan saat rem berhenti atau parkir. Rem ABS mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak atau menjaga arah tetap stabil atau mencegah rem tetap stabil. Rem engine atau brake system menggunakan putaran mesin untuk membantu memperlambat kendaraan, umumnya pada kendaraan manual atau transmisi otomatis saat mode rendah. Oke. Fungsi dari masing-masing komponen utama sistem rem cakram hidrolik adalah di sini ada pedal rem. Pedal rem itu sendiri berfungsi sebagai input mekanis dari pengemudi untuk memulai proses pengereman. Saat ditekan, pedal rem akan mendorong piston di dalam master silinder. Dia akan menekan master silinder ini. Master silinder mendorong minyak rem ke seluruh sistem melalui selang. Dia melalui selang ini, dan selang ini dibagi menjadi selang-selang. Minyak rem, fungsi dari minyak rem itu sendiri sebagai media pengantar tekanan dari master silinder ke piston kaliper. Minyak rem Oke. Selang rem. Fungsi selang rem menghubungkan master silinder dengan kaliper dengan menyalurkan teknik hidrolik. Selang ini harus fleksibel tapi kuat agar tidak bocor saat tekanan tinggi. Oke. Kaliper rem fungsinya rumah dari piston rem dan kampas. Kaliper menerima tekanan fluida lalu mendorong kampas rem cakram. Terhadap terdapat 2 tipe, floating dan fixed kaliper. Piston kaliper fungsinya bergerak keluar saat menerima tekanan fluida dan menekan kampas rem ke cakram. Beberapa kaliper memiliki lebih dari 1 piston untuk gaya pengereman yang merata. Kampas rem fungsinya bagian langsung bergesekan dengan cakram menghasilkan pengereman. Terbuat dari bahan panas dan gesekan tinggi tapi tetap aus sering berjalannya waktu. Cakram atau piringan berputar mengikuti roda saat terjepit kampas. Terjadi gesekan memperlambat putaran roda. Terbuat dari baja dan tahan panas berbentuk seperti piringan melingkar. Alur kerja sederhana. Pada tekanan, master silinder mendorong minyak rem. Menekan piston kaliper, piston mendorong kampas rem cakram menggesek melambat atau roda. Melambatkan roda.
Kerusakan sistem rem cakram hidrolik pada tekanan yang mencakup penyebab atau segala gejala dan solusinya. 1. Minyak rem habis, harus sering diperiksa. Di sini ada max atau minnya tertera. Gejalanya minyak rem habis, pedal rem terasa kosong atau dalam. Rem tidak bekerja untuk berfungsi sama sekali. Penyebabnya ada kebocoran di seal ataupun di selang ada kebocorannya. Solusinya, periksa dan isi ulang minyak rem. Perbaikin selang yang bocor atau seal yang bocor dan lakukan sliding atau pembuangan udara dari sistem. Kampas rem aus, gejalanya rem bunyi, decit atau disebut dalam bengkel berbunyi decit, jarak pengereman lebih panjang atau dibilang rem kereta. Penyebabnya, umur pakai kampas rem sudah habis atau tidak ada batas. Di sini di kampas rem ada batas pengereman atau habis. Kualitas kampas buruk, bisa juga kampas rem membatu atau terkena minyak atau oli, dia akan membatu. Solusinya, ganti kampas rem baru dengan spesifikasi pabrikan atau setara dengan pabrik. Bersihkan kotoran cakram jika terkontaminasi. 3. Rotor atau piringan cakram. Gejalanya, getar saat pengereman. Di sini tidak rata akan mengakibatkan getaran. Bunyi yang decit sama kayak kampas rem habis, bisa juga suara kasar saat rem digunakan. Solusinya, penyebabnya kampas rem yang aus diberikan terlalu lama. Kampas rem udah bagian besi selalu dipasang, kotoran atau debu yang mengikis cakram atau pasir ataupun apa yang mengikis cakram. Solusinya, bubur rotor jika masih dalam batas toleransi. Kedua, ganti rotor jika terlalu tipis atau retak atau pecah. Kaliper. 4. Kaliper yang macet atau bocor. Gejalanya, minyak rem serat, minyak rem bocor di sekitaran roda. Terkadang kita minyak rem terlalu opsi tidak diganti atau sebelum rusak tidak pernah dicek. Penyebabnya, sel piston kaliper aus atau rusak. Kedua, kotoran atau karat dalam kaliper. Ada debu yang masuk dalam kaliper. Solusinya, servis atau overhaul kaliper, ganti seal piston dan bersihkan komponen. 5. Master silinder lemah atau rusak. Gejalanya, pedal rem terasa lembek dan turun perlahan saat diinjak atau tidak bisa mengerem stabil. Tekanan rem tidak stabil. Penyebabnya, sel dalam master silinder bocor. Umur komponen yang sudah tua. Solusinya, ganti master silinder atau kit parasi. Lakukan bleeding ulang atau pembuangan angin udara. 6. Udara masuk ke sistem hidrolik. Gejalanya, pedal rem rasa empuk atau mengayun atau mengendat. Pengereman kurang responsif atau masih ngeloyor, kata bengkel. Penyebabnya, proses pengisian minyak tidak sempurna. Ada kebocoran halus pada sistem
atau pada sistem rem, selang, ataupun master. Solusinya, bleeding sistem secara menyeluruh hingga tidak ada udara atau gelembung. 7. Selang rem melembung atau retak ataupun bocor. Gejalanya, peda rem terasa lentur saat diinjak. Kadang terasa rem bekerja, kadang tidak. Penyebabnya, umur selang sudah tua, karet udah mulai rusak atau lemah. Solusinya, ganti selang rem, gunakan selang rem standar pabrik atau brick house jika perlu. Rem terkunci, 8-nya lem terkunci. Gejalanya, roda tidak kembali setelah rem dilepas, bau hangus dan suhu tinggi roda. Itu penyebabnya bisa kaliper macet, kembalinya piston tidak sempurna. Solusinya, servis kaliper dan periksa piston, pastikan jalur minyak rem lancar ataupun normal. Tip dan pencegahan utama supaya kaliper atau sistem rem maksimal. Periksa rem setiap 10.000 km. Ganti minyak rem setiap 20.000 atau 40.000 km atau setara 2 tahun. Bersihkan dan servis rem secara berkala. Hindari campuran jenis minyak rem berbeda, DOT3 atau DOT4. Dan sekian, terima kasih. Apapun ada kesalahan, aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.